Halo teman-teman dari investor, selamat datang ke saham biasa teknikal dan berkirian. Seperti biasa, hari Minggu 23 Juli 2023. Cuman ini adalah konten kemarin Jumat, market 21 Juli 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik sosial base deskripsi dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan like, comment, saya subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana kemarin Jumat cukup sepi, transaksinya 8,7 T dengan pergerakan asing hari ini. Kemarin Jumat itu masih net buy, tipis banget. 2,5 M itu dominan di pasar nego, tapi pasar regulernya malah net sell 181 miliar, sedangkan pasar negonya net buy 184 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Untuk kemarin Jumat itu ada Bank Mandiri yang all time high ya, 136 miliar, KLBF 23 miliar, CPN 18 miliar, ICBP 16 miliar, S1 16 miliar, BRMS 12 miliar, BRIS 8 miliar, MDK 8 miliar, Bukalapak 7 miliar, ITMG 7 miliar, Sido Muncul 7 miliar, Pakuwon 5 miliar, Unilever 5 miliar, Medco 4 miliar, Mika 4 miliar, Bevin 4 miliar, Film 4 miliar, NSSS 2 miliar, Inco 2 miliar, dan Alfamart 1 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada Astra 69 miliar, BBCA 58 miliar, Adaro 57 miliar, Telkom 48 miliar, Goto 37 miliar, AMMN 33 miliar, Antam 26 miliar, SMG 18 miliar, MAPA 18 miliar, INKP 16 miliar, BPNI 16 miliar, INTP 14 miliar, Migas 12 miliar, CTRA 12 miliar, MNCN 10 miliar, Tower 9 miliar, BPRI 9 miliar, Unitractor 8 miliar, INDF 8 miliar, BTPS 8 miliar, MBMA 8 miliar, MAPI 7 miliar, dan NCKL 6 miliar. Oke, kita langsung masuk ke teknikalnya ISG. Cuman sebelumnya saya pengumuman dulu. Jadi ini berhubung sudah minggu terakhir untuk bulan Juli 2023, akan ada pendaftaran untuk grup Telegram cuan-cuan saham bulan Agustus 2023. Nah, ini rencana video mau saya post jam 1 siang, sedangkan untuk yang pendaftaran nanti saya post jam 4 sore untuk konten pendaftaran grup Telegram CCS Agustus 2023. Jadi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham, silakan simak nanti konten pendaftaran di jam 4 sore, simak infonya dan tinggal mengisi link yang ada di deskripsi kalau teman-teman mau mendaftar untuk bergabung. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana kemarin Jumat ISG berhasil menguat. Kalau kita lihat sih menguatnya agak memaksakan ya, karena seharian itu melemah, bahkan cenderung koreksi, tapi ketika closing itu dia ditarik. Ya, ini masih on track juga dengan view terakhir ya, di mana hari Kamis kita bikin view simetrikan triangle, inside bar dan lain sebagainya. Yang jelas dia bakal konfirmasi awal itu kalau breakout candle tanggal 18 Juli. Karena kalau kita perhatikan pun juga kemarin candle Jumat itu masih di dalam candle Selasa ya, 18 Juli seperti itu. Jadi besok ISG bakal uji resist itu di 6.900, sedangkan supportnya di 6.800. Kalau misalkan break ke atas itu bagus, kalau jebol ke bawah ISG bakalan kurang oke. Yang artinya apa? Kalau misalkan koreksi pun dia juga bakal muncul TS ya, karena dia sudah punya high, low, lower high, lower low kalau jebol 6.800. Tapi kalau misalkan besok dia berhasil breakout higher high 6.900 breakout, lalu 6.930 breakout juga, maka dia bakal melaju ke resisten selanjutnya di area 6.970. Satu hal yang perlu diperhatikan, saat ini ISG sudah mulai di ketinggian, jadi ada rawan koreksi kalau memang dikasih konfirmasi ya. Jadi yang penting jangan FOMO, pilih saham-saham yang masih disupport aja. Untuk yang posisinya sudah menguat, sudah kena resist, jangan lupa pasang TS, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Oke, untuk ISG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijual asing dulu. Saya pengen bahas dari apa nih? Kita cari yang ada spread. Kita bahas Adaro aja deh. Batu-baraan kemarin baru pada menguat ya. Ini beberapa kita bahas. Adaro ITMG mungkin nanti. Oke. Kemarin Jumat Adaro dia naik 2,11%, candlenya solid, volumenya pun juga besar. Terakhir Adaro ini kita bahas di sini ya, kalau nggak salah,
ketika dia naik, lalu di sini dia higher low dan juga higher high, sudah ada konfirmasi. Setelah itu dia pullback turun sampai 2280 dan kemarin Jumat kembali menguat ke 2420. Kalau kita perhatikan ya, Adaro ini tidak condong ke cup handle, di mana ini cup dan handle, coba lebih ke uptrend channel, di mana dia punya sebuah channel dan dia swing high, swing low, swing high, swing low dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk saat ini view Adaro masih sama ya. Kemarin kita bahas ketika dia bottom di 2000, yang jelas selama tidak jebol 2000 Adaro ada arah pullback seperti itu. Kenapa pullback? Karena pada bigger view Adaro ini sudah punya lower low pada structure yang lebih besar. Kalau kita imajinatif juga ini cenderung ke inverted head and shoulder ya, shoulder kiri, head, lalu ini shoulder kanannya. Dan area pullbacknya pun juga sama, pasti 2660 sampai 2870 di area neckline seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya Adaro ini manfaatkan buat trading pendek dulu. Misalkan teman-teman kemarin punya barang bawah atau punya barang atas, jangan ragu untuk trailing stop kalau dia sudah kena target, atau realisasikan profit sebagian kalau dia sudah kena target seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman kondisinya nyangkut, floating loss, nah ketika nanti penguatan manfaatin buat kurangi porsi. Apalagi ketika dia udah kena target di 2660 sampai 2870 seperti itu. Untuk sekarang support di sini ya, itu sekitar 2350 sampai 2290. Selama tidak jebol support harusnya arah masih oke. Dan kalau misalkan dia breakout high di 2460, maka target terdekatnya di 2520, Fibo terdekatnya baru area pullback di 2660 sampai 2870. So far dilihat dari volumenya ada arah upside, cuman tinggal kita tunggu konfirmasinya menggunakan price action tadi. Nah, kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat. Kalau kita lihat juga akumulasinya sudah tidak konsisten ya. Ini bahkan cenderung distribusi dan seterusnya. Jadi ya manfaatkan buat trading pendek dulu aja. Yang penting gunakan price action tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Adaro kita lanjutkan. Saya pengen bahas SMGR masih on track, belum pengen saya bahas. Tower juga masih on track ya. Saya malah pengen bahas BTPS. Kalau nggak salah kemarin sudah berhasil reversal, view awal kita on track ya. Dan ini siapa tahu dia pullback ke neckline. Oke, kita bahas BTPS di mana kemarin Jumat dia turun 2,59%. Candlenya kurang bagus dan volumenya pun juga cukup besar. Terakhir kita bahas BTPS itu ketika dia breakout di sini ya, dia punya inverted head and shoulder kecil, dia breakout dan waktu itu view-nya adalah falling wedge. Di sini ada falling wedge dan juga sebuah downtrend line. Nah, waktu itu targetnya adalah ke sini sekitar 2310. Koreksi dulu, bikin shoulder kanan, shoulder kiri, head, shoulder kanan, baru dia breakout. Saya kira ini juga kemarin sudah shoulder kanannya sudah jadi ya, ini ya, shoulder kanan ya. Cuma kalau kita lihat masih belum clear breakoutnya dan masih reject kuat bahkan kemarin Jumat. Seperti itu. Maka dari itu, saya rasa BTPS masih ada potensi untuk terkoreksi lebih dahulu. Seperti itu. Dengan support yang masih sama di area 2140 dan juga area 2070. Dan selama nggak jebol yang 2000, saya rasa BTPS arahnya masih ke atas. Seperti itu. Ini pure price action ya, karena dia merespon area resist, rejectnya kuat banget nih shadownya kemarin Jumat. Jadi saya rasa ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Yang penting jaga TS aja karena dia baru aja reject dari resist dan perhatikan di support lagi. Siapa tahu ada kesempatan buy on weakness di kedua area support tadi. Untuk skenario saya rasa masih sama, potensinya inverted head and shoulder, shoulder kiri head, shoulder kanan. Tinggal kita lihat besok Senin apakah dia menguat atau retracement terlebih dahulu. Kita lihat dalamnya. Setelah sekian purnama dia distribusi terus, akhirnya ada view untuk reversal dan transaksinya pun juga belum konsisten ya. Intinya itu ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BTPS. Saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen masuk ke yang di Bali asing kemarin Jumat. Kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen bahas Bukalapak deh. Ini cukup banyak holdersnya. Saya pun juga masih ada barang. Jadi kita bahas aja. Oke, kita bahas Bukalapak di mana kemarin Jumat dia turun 4,27%. Candlenya cukup kuat dan volumenya pun juga cukup besar dari si Bukalapak ini. Nah, terakhir Bukalapak itu dia breakout. Ketika dia breakout di 232 ya, dia naik sampai 244 dan beberapa waktu dia konsolidasi, akhirnya dia koreksi dan sekarang turun sampai 224 seperti itu. Nah, ini juga
ke view, kalau teman-teman ingat pembahasan kemarin terakhir Bukalapak, IDX Tekno ya, yang sangat disayangkan memang dia gagal breakout. Kita spill dikit ya. Kemarin kita punya setup inverted head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan. Tapi sayangnya di sini reject kuat banget Senin itu IDX Tekno. Teman-teman bisa merasakan lah saham-saham Tekno kena sell on strength ya, dan akhirnya dia koreksi. Itu adalah sesuatu yang wajar karena masih merespon area resisten. Nah, karena dia gagal menggunakan inverted head and shoulder, maka chance-nya adalah ascending triangle, di mana view itu tidak gagal selama dia tidak jebol low di sini. Artinya ini 1, ini 2, dan ini baru mau bikin yang ketiga, seperti itu. Nah, kalau misalkan sukses inverted head and shoulder, maka kali ini swing high-nya akan breakout dan targetnya pun setinggi dengan ascending triangle-nya, seperti itu. Nah, view ini bakal gagal kalau dia jebol low di sini. Kalau dia jebol support, ya gagal ascending triangle-nya. Jadi tetap ada potensi untuk gagal dan ada konfirmasi untuk berhasil ketika dia breakout high di 5080. Ini untuk IDX Tekno. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Bukalapak. Dimana kemarin dia terkoreksi ya, dan kalau kita lihat bentuknya, kemarin saya sempat spek salah satu skenario inverted head and shoulder juga, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman karena kemarin dia tidak merespon di area 282, 232 dan malah koreksi jebolnya kuat, maka saya rasa sekarang skenario dari Bukalapak ini adalah sebuah uptrend channel gitu. Nah, dimana dia merespon channel atas dan juga merespon channel bawah. Jadi kemarin ketika koreksi, dia itu cenderung sedang swing low seperti itu. Dan untuk areanya masih sama, saya rasa selama dia tidak jebol 206, Bukalapak ini masih oke. Berhubung dia sudah cukup dekat dengan area uptrend lainnya, kita lihat responnya. Kalau misalkan ada rebound, view-nya masih valid dan target selanjutnya adalah pullback ke area 254 ya, ini. Tapi kalau misalkan besok dia breakdown jebol 206, ya berhati-hati karena mau nggak mau, suka nggak suka, Bukalapak ini masih saham downtrend seperti itu. Nah, untuk sekarang perhatikan support aja. Saat ini support masih di area 220 sampai 216 dan selama nggak jebol 206 saya rasa Bukalapak masih oke. Tinggal kita perhatikan apakah besok Senin atau Selasa dikasih rebound atau tidak, seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya, setelah kemarin dia beberapa waktu akumulasi ya, akhirnya terjadi distribusi di hari Jumat kemarin cukup masif juga dari si CC yang jualan. Kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih belum signifikan, tapi kalau kita lihat per satu harian ini juga cukup masif distribusi di kemarin Jumat. Nih, CC yang jualan gede banget nih. Kalau kita lihat dari moving average, dia sudah golden cross dan juga sudah merespon area moving average. Jadi ya memang saat ini sebenarnya posisinya Bukalapak sedang disupport. Tinggal kita lihat apakah ada respon untuk rebound atau kembali koreksi. Seperti itu. Tadi yang penting sama, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Bukalapak. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek ITMG batu bara juga, cuman dia spreadnya lebar banget ya, 5% sendiri ITMG ini. Oke, kita bahas ITMG, dimana kemarin Jumat ITMG berhasil naik 5%, candlenya solid, volumenya pun juga bagus. Ini kelihatan kalau saham-saham saham-saham batu bara sedang pada menguat ya. View-nya sebenarnya sama kayak si Adaro ya, intinya saat ini masih dalam view pullback ya. Karena setelah dia melemah dari puncaknya, itu dia sudah bottom kemarin di area 22.125. Tuh ya, kira-kira sinilah. Terakhir ITMG sempat konsol di 0,236 dan sudah berhasil breakout. Kalau kita menggunakan view continuation, maka saya rasa targetnya pun juga masih cukup bagus ya. Ini high tech flag dan high tech flag. Nah, itulah. Dan target kenaikannya artinya ada di sekitar sini kalau menggunakan view tersebut. Itu di 30.000. Cukup menarik karena di situ juga ada area gap ya. Jadi saya rasa untuk sekarang ada arah ITMG untuk menutup gap dulu di sekitar 30.000 berdasarkan targetnya saat ini. Seperti itu. Cuman jangan FOMO karena supportnya masih cukup jauh ya. Supportnya ada di sini 25.600. Jadi kalau kejar atas perlu dipertimbangkan resikonya. Seperti itu. Ini mirip sama kayak pembahasan Adaro tadi. Intinya big view saya sudah kurang oke untuk batu bara karena dia juga sudah punya lower high lower low. Jadi kenaikan ini manfaatkan untuk trading pendek atau kalau teman-teman kondisinya nyangkut manfaatin buat kurangi porsi. Seperti itu. Dan ya, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksi auto bagus ya. Dia juga sudah closing di atas MA50, tinggal menunggu golden cross aja. Gitu. Yang penting sama, selalu batasi resiko.
Itu untuk ITMG, saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Medco itu masih on track dengan plan terakhir ya, walaupun nunggunya agak lama, cuman so far masih on track. Mayora entah kenapa saya belum pengen bahas. Kita masuk langsung ke yang merah-merah. Kalau ada yang menarik, kita bahas. Yang merah-merah kurang ada yang menarik. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau langsung. Bird ini saya sudah tidak ingin bahas. HMSP, MPPA. HMSP itu masih on track dengan plan terakhir sebenarnya. Kita bahas aja deh HMSP deh. Ini masih ada plan swing sebenarnya di cuan-cuan saham ya. Cuman itu tinggal diem lama banget HMSP itu. Nah, oke, kita bahas HMSP di mana kemarin Jumat dia naik 5,98%. Candle-nya bagus, volumenya pun juga bagus. Most likely transaksinya juga bagus ya. Udah terkonfirmasi. Terakhir HMSP itu dia naik sampai sini. Ini kalau teman-teman masih ingat ya pembahasan di bulan-bulan April kemarin, dia naik sampai 1230. Saya sudah bilang tuh, di situ sudah area resist ya, 1230. Cuman satu hal yang bagus, dia sudah breakout structure karena ada higher high ya, walaupun baru beberapa hari doang. Jadi sebenarnya kalau pakai rules of three masih belum, tapi setidaknya sudah ada usaha lah di di breakout daily ini, seperti itu. Kayaknya enak bahas big reviewnya dulu, di mana terakhir pembahasan kita, ini HMSP sudah kena area retracement dari view besarnya nih. Dia sudah mulai masuk 0,618 dan kemarin merespon dengan volume yang cukup besar nih ya. Saya zoom dikit nih, dia sudah reject 0,618, volumenya pun juga bagus. Masuk ke view yang lebih kecil, tren dari HMSP ini sudah mulai melemah dari yang sebelumnya penurunannya seperti ini, jebret-jebret. Nah, ini dia mulai melandai, agak nyamping ya. Nah, dan sekarang saya rasa HMSP ini sudah mulai menyamping. Ini proses dari sebuah reversal, dan kalau ada konfirmasi nanti HMSP akan masuk ke fase bullish. Itu sedikit review pembahasan kita terakhir di HMSP karena ditinggal lama ini sama HMSP. Nah, kita sekarang masuk ke time frame yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan tadi dia sudah breakout high di sini ketika dia breakout resist ya dari si HMSP ini, dan kemarin dia koreksi sampai 900. Satu hal yang agak kurang oke adalah koreksinya tuh lama banget. Dari bulan Maret sampai sekarang bulan Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan dia koreksinya, ditahan pelan-pelan sampai sudah kena bottom dan juga area targetnya. Area bottom kemarin itu juga di area pullback 0,618 sampai 0,786, ditambah juga dengan area support di view inverted head and shoulder seperti itu. Nah, untuk saat ini HMSP bakalan sangat cakep kalau dia berhasil breakout ke atas 1235 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok jebol lower low, ya hati-hati karena dia bakal uji support lagi di area 785. Nah, untuk sekarang ini muncul trading plan, jadinya kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness, tinggal stop loss di bawah low kemarin dengan target di resist dulu nih. Tapi kalau misalkan berhasil breakout, dia bakal valid inverted head and shoulder, targetnya bakalan lebih tinggi. Bahkan saya rasa bisa ke sini 1900-an. Itu karena dia pakai view yang falling wedge. Seperti inilah kira-kira. Nah, nih ke target falling wedge-nya di sekitar 1900-an seperti itu. Cuman ini masih butuh banyak konfirmasi juga ya. Tadi masih skenario, belum ada validasi. Intinya bakal cakep kalau dia berhasil breakout 1200 untuk saat ini. Tuh. Untuk support terdekat saya rasa kita bisa gunakan sini 930 sampai 900. Ya sampai 870 masih oke lah. Dan tinggal pasang stop loss aja seperti itu. Kalau misalkan mau nunggu aman, minimal tunggu breakout dulu yang di sini. Di sini kan kalau kita lihat dia punya downtrend line ya. Nih. Downtrend channel, downtrend line. Nah, di sini kan dia punya downtrend line. Minimal tunggu break dulu atau enggak tunggu retracement dulu baru entry pakai view yang ini. Target terdekatnya di sini ya karena dia punya falling ya, falling channel ini. Target terdekatnya sini dulu. Kalau misalkan besok dia dikasih breakout, siapa tahu dia langsung menguat atau dia retracement terlebih dahulu di area support, baru habis itu breakout ke area target di sekitar 1060. Nanti di 1060 most likely dia retracement terlebih dahulu. Nah, terus habis itu baru ke targetnya. Nih, tinggal yang di sini apakah dia breakout atau enggak. Kalau inverted head and shoulder ya dia bakal breakout. Tapi kalau kita lihat di sini pun juga dua kali ya. 1, 2,
Nah, ini kan juga bisa 1, 2 gitu bisa juga. Ya intinya semua bisa terjadi di market. Tinggal kita punya patokan dan jangan lupa selalu batasi resiko aja, gunakan area tadi. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksi auto bagus. Sebenarnya juga AMSP kemarin akumulasinya bagus ya, tapi ketika koreksi kemarin distribusinya cukup masif, jadi ya kayak cari barang ulang lah. Ini ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, ini untuk konten hari ini, kemarin Jumat ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, comment, subscribe karena support waktu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.